Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Rizky Nurul Ilmi dalam Berita TVMU. Dan pemirsa Berita TVMU edisi 5 September 2015 kami akan menyajikan sejumlah berita. Di antaranya seorang mahasiswa di Jawa Tengah kedapatan memasang simbol komunis. Akrobat politik PAN mengundang komentar eksternal dan internal partai. Kabut asap menghinggapi Aceh, dan pemirsa inilah berita TVMU selengkapnya. Pemirsa, berdalih hanya untuk seni, seorang mahasiswa di Kota Semarang memasang gambar Palu Arit. Dalam keterangannya, Ulul Fadli mengaku atribut komunis ini merupakan warisan senior di tempat kosnya di Jalan Menoreh 9, Semarang, Jawa Tengah. Lantaran ulahnya ini, masyarakat setempat melaporkannya pada aparat keamanan. Sejumlah personil dari Komando Rayon Militer Gajah Mungkur Semarang bergerak dan menangkap mahasiswa Universitas 17 Agustus ini. Dari tempat kos lelaki berumur 21 tahun ini, aparat menemukan barang bukti berupa poster warna dasar merah bergambar Palu Arit warna kuning, serta gabus yang digunakan untuk menyablon simbol PKI ini. Fadli mengaku tidak mengetahui persis makna gambar tersebut. Baginya, gambar Palu Arit hanya sebatas seni. Tim TVMU memberitakan. Bukan kali pertama ini saja gambar Palu Arit muncul ke publik. Berbagai dalih pun muncul guna menghindar dari tudingannya. Putri Indonesia 2015 pun tak segan mengenakan busana bergambar simbol Partai Komunis Indonesia atau PKI ini. Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri mengenakan kaos merah bergambar Palu Arit dan caping dengan latar belakang persawahan. Anindya mengaku memperoleh kaos merah bergambar Palu dan Arit ini dari seorang rekan asal Vietnam. Anindya menambahkan tidak ada tendensi apapun saat mengenakan kaos ini. Dia juga menambahkan pemilihan atribut Palu Arit sebagai bentuk dukungannya kepada paham komunis. Pertengahan Agustus lalu simbol komunis ini juga menghebohkan kota Jember. Grafiti Palu Arit menempel di tembok kampus, polisi setempat pun sontak bergerak dan meringkus orang mahasiswa. Mereka adalah Laksono Kunto Wibisono dan Muhammad Aliful Ulia, Ahmad Ridlo, dan Indra. Mereka mengaku tidak ada niatan untuk menumbuhkan ideologi komunis melalui lambang Palu Arit di Indonesia. Apapun alasannya, munculnya simbol-simbol komunis di berbagai daerah ini menjadi fenomena yang patut dicermati. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, munculnya simbol-simbol komunis di berbagai daerah di Indonesia mengundang komentar para pesohor di negeri ini. Sebut saja diantaranya budayawan Taufik Ismail. Menurut Taufik, pengusung komunis bakal kembali bangkit melakukan dendam politik yang lama terpendam. Karena dendam itu tersimpan pada mereka, dan itu mereka lakukan sekarang, dan itu nampak dalam tulisan-tulisan mereka, dan itu nampak dalam tindak tanduk mereka. Dan artinya PKI itu komunisme itu masih hidup gitu. Iya. Demikian cuplikan pandangan Taufik Ismail yang kami rekam dari program Indonesian Journalist Forum atau IJF yang akan ditayangkan pada Senin 7 September 2015 mendatang pukul 7 tepat di TVMU. Pemirsa, Partai Amanat Nasional melakukan akrobat politik. Gerak partai berlambang matahari ini mengundang berbagai pendapat. Bagaimana pendapat mereka? Ikuti sajian kami setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Sejumlah politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berkumpul di Wisma Bakri. Mereka menghormati putusan Partai Amanat Nasional bergabung dalam jajaran pemerintah.
pernyataan Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menggegerkan ranah politik negeri ini. Ketua MPR RI ini menegaskan partai yang dipimpinnya mengambil sikap bergabung dalam jajaran pemerintah. Sontak saja, mengetahui putusan ini sejumlah politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih langsung merapatkan barisan. Mereka berkumpul di Wisma Bakri pada Kamis malam. Mereka yang hadir diantaranya Fahri Hamzah dari PKS, politisi Golkar Idrus Marham, Prabowo Subianto, dan Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dalam penjelasannya, Zulkifli Hasan menegaskan partai tetap berada dalam jajaran KMP. Namun partainya ingin tetap berkontribusi pada pemerintah demi turut melakukan perbaikan ekonomi Indonesia yang kini tengah terpuruk. Bagaimana yang sampai kemarin, kami sudah menyatakan tergabung dengan pemerintah, catat bergabung dengan pemerintah. Jadi tidak ada memang pernyataan kami masuk keluar KMP atau PIH. Itu. Kawan-kawan di PAN dan juga kita juga tadi bicara dari hati ke hati dan kita tegaskan juga sikap sahabat-sahabat teman-teman di dalam KMP bahwa kita merasa bahwa untuk menjalankan suatu demokrasi yang baik, demokrasi yang kuat, butuh check and balance, jadi butuh suatu imbangan demi kebaikan bangsa dan rakyat. Usai mendengar penjelasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, para politisi KMP merasa lega. Menurut Sekjen KMP Fahri Hamzah, dirinya dan rekan-rekan sangat menghormati putusan PAN bergabung dalam pemerintahan. Menurutnya perubahan sikap ini merupakan dinamika politik yang berkembang. Prabowo Subianto juga legowo menghormati keputusan PAN dan menyatakan bahwa KMP tetap akan menjadi penyeimbang pemerintah meskipun PAN ikut bergabung dalam pemerintahan. Sikap politik PAN yang menyatakan diri bergabung ke pemerintah tidak membuat KMP luntur. KMP terus akan mengawal segala bentuk program pemerintah, program yang menurut KMP baik akan didukung. Jika dirasa merugikan rakyat, KMP akan mengkritisi dengan etika-etika yang baik. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok melantik jajaran pejabat eselon di lingkungannya. Pelantikan pejabat ini diharapkan dapat mengisi jabatan kosong yang ditinggal pejabat yang mundur. Banyaknya jabatan eselon yang kosong di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta membuat kinerja pemerintah DKI berjalan lamban. Guna memaksimalkan kinerja aparat pemerintah DKI, Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan melantik sejumlah pejabat mulai dari eselon 4 hingga eselon 2. Dari beberapa calon yang akan dilantik merupakan hasil dari seleksi dan promosi terbuka. Dari 30 orang yang telah dinyatakan lolos, 7 diantaranya telah menjabat staraf eselon 2 dan sisanya sebanyak 23 orang yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Menurut Ahok, selain melantik pejabat baru Pemprov DKI, juga akan melakukan perombakan jabatan di lingkungan pejabat eselon. Ahok menilai beberapa kinerja pejabat eselon yang dinilai lamban dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga berdampak pada semua stakeholder. Rizwan Emdin memberitakan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Udara Kementerian Perhubungan akan membekukan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga. Pembekuan ini diberlakukan mulai 1 hingga 31 Oktober 2015 kepada maskapai yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Sebanyak 8 perusahaan atau badan usaha angkutan udara niaga yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2015 akan dibekukan. Meski begitu, mulai saat ini perusahaan atau badan angkutan udara niaga harus memenuhi ketentuan tersebut. Menurut Direktorat Jenderal Udara di Kementerian Perhubungan Suprasetyo, badan usaha angkutan udara niaga itu harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya harus memiliki pesawat 5 unit yang dikuasai dan 5 unit dimiliki.
tahun 2009 tentang penerbangan, bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 beberapa airlines belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pemenuhan kepemilikan pesawat dan penguasaan pesawat. Dirjen Udara Kementerian Perhubungan ini menyarankan kepada 8 badan usaha penerbangan niaga yang dimaksud untuk merger dengan pengusaha lainnya agar jenis kegiatan operasionalnya terjadwal dan jumlah pesawatnya terpenuhi, baik yang dikuasai atau dimiliki. Berikut nama badan usaha angkutan udara niaga yang terancam dibekukan karena belum memenuhi ketentuan. PT Indonesia Air Asia Extra, PT Transnusa Aviation Mandiri, PT Mindo Airline, PT Jaya Wijaya Dirgantara, PT Aviastar Mandiri, PT 3MG Intra Asia, PT Asia One Air, Matthew Air Nusantara, dan PT ASEAN One Air. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Terjawab sudah simpang siur seputar pencopotan Komisaris Jenderal Budi Waseso. Humas Mabes Polri umumkan Budi Waseso ditempatkan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Berikut selengkapnya. Simpang siur pencopotan Kabar Reskrim Budi Waseso atau yang akrab disapa Buas terjadi sudah. Kadif Humas Mabes Polri Brigjen Anton Carlian mengumumkan posisi Budi Waseso digeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Sedangkan Kepala BNN yang sebelumnya menggantikan posisi Buas sebagai Kabar Reskrim. Dan ini agar jangan terjadi lagi salah persepsi bahwa beliau sesungguhnya adalah naik ke Polri. Anton berharap dengan diumumkannya posisi pergeseran Budi Waseso ini dapat menjawab kesimpang siuran di masyarakat. Penempatan Buas di posisinya yang baru merupakan promosi atau kenaikan karir. Pergantian dan sifatnya adalah mutasi atau cross area untuk kepentingan personil Polri dan organisasi kepolisian. Polri menilai gairah Buas melakukan penegakan hukum bisa disalurkan secara optimal di BNN. Mengingat BNN membutuhkan sosok yang tegas, gigih dalam mengungkap peredaran narkoba seperti Buas. Arina Nurrohmah, Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Gerakan Nasional Perubahan Iklim dideklarasikan para aktivis lingkungan dari berbagai agama. Apa tindak lanjut gerakan ini? Tetaplah bersama kami, Berita TV-mu akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Sejumlah aktivis lingkungan dari berbagai agama mendeklarasikan Gerakan Nasional Perubahan Iklim. Setelah kegiatan ini, ada aksi nyata gerakan bersama dengan mengusung tema Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi. Aktivis lingkungan hidup dari berbagai agama menggelar deklarasi Gerakan Nasional Perubahan Iklim. Mereka berasal dari Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Buddha Indonesia. Gerakan Nasional Perubahan Iklim ini dibuat untuk menyadarkan bangsa Indonesia dalam menjaga lingkungan sekitar. Seruan ini juga dibuat oleh aksi bersama yang sudah dilakukan dari setiap agama. Misalnya dibuat eko masjid, eko gereja, eko kelenteng, dan sebagainya dengan unsur ramah lingkungan. Menjaga dan menyelamatkan bumi perlu aksi bersama demi mengentas pemanasan global, termasuk pada pengurangan emisi, efek rumah kaca, dan kenaikan pada energi terbarukan. Adanya deklarasi ini dengan target
Deklarasi ini itu yang pertama adalah untuk memberikan dorongan atau sokongan pada upaya negosiasi perubahan iklim, terutama dalam COP ke-21 nanti di Conference of Party di Paris. Adanya deklarasi ini dengan target dalam menjaga dan menyelamatkan bumi ini juga diperlukan gerakan bersama yang berada pada tataran advokasi, sosialisasi, dan penyadaran diri masyarakat. Dalam menjaga dan menyelamatkan bumi ini juga diperlukan gerakan bersama yang berada pada tataran advokasi, sosialisasi, dan penyadaran diri masyarakat. Aktivis lingkungan dari berbagai agama ini bersepakat menyelenggarakan aksi nyata penyelamatan lingkungan dengan tema Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi yang akan dilakukan dalam beberapa waktu dekat. Ini bersepakat untuk mendirikan dan membentuk sebuah gerakan masyarakat madani Indonesia untuk menghadapi permasalahan perubahan iklim dan pemanasan global yang telah membawa dampak negatif yang sangat luas bagi kehidupan manusia. Maka kami bersepakat untuk mendirikan sebuah gerakan yang kami beri nama Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi. Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan secara kolektif, kolaboratif, bersama-sama. Dalam gerakan nasional ini, wartawan juga diajak bergabung menyelamatkan bumi bersama tim penyelenggara Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi. Rizky Nurul Ilmi, Yunus Kartiko, memberitakan dari Jakarta. Kabut asap melanda sebagian wilayah Aceh. Di beberapa kota seperti Biren, Lok Sumawe, Langsa, dan Takengon memiliki jarak pandang yang sangat pendek. Kabut asap yang melanda beberapa provinsi di Sumatera kini sampai juga ke Aceh. Beberapa kota di provinsi paling barat ini kini memiliki jarak pandang yang pendek sehingga berbahaya bagi pengguna jalan. Beberapa sumber TVMU mengatakan asap merupakan kiriman dari daerah lain, diantaranya dari Riau yang asapnya cukup tebal. Tapi ada juga yang berasal dari Aceh sendiri. Ada 5 titik api yang menjadi penyumbang asap. 3 titik di Kabupaten Pidi, 1 di Aceh Barat, dan 1 titik lainnya di Nagan Raya. Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Zakaria mengatakan, dari pantauan satelit tampak kabut asap mulai mengganggu. Jarak pandang di kota Lok Sumawe hanya mencapai 200 meter, demikian juga beberapa kawasan di sekitar seperti Biren, Pidi Jaya, dan Aceh Timur. Kepekatan asap sudah mengganggu pengguna jalan, sehingga kendaraan yang dinaiki harus berjalan lebih lambat. Asap juga dirasakan mulai menyesakkan nafas. Disarankan kepada warga di kawasan yang kepekatan asapnya cukup tinggi dapat menggunakan masker. Kondisi asap tebal juga menyelimuti kawasan pegunungan Aceh Tengah dan Benar Meriah. Namun jarak pandang di kedua kawasan ini masih bisa ditoleransi. Sejauh ini asap di Aceh Tengah dan Benar Meriah belum mengganggu penerbangan dari Bandara Rembele ke Kuala Namu di Medan. Saiful Hadi, Agus Naidi Budaya, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan. Potret petugas kebersihan di Taman Monas, Jakarta hingga kini masih saja pilu. Pasalnya segudang persoalan dari soal gaji dan tunjangannya terus menjadi momok para pekerja kebersihan. Entah bagaimana dan siapa yang bermain, yang pasti para pekerja kebersihan tersebut bingung harus mengadu kemana untuk mendapatkan keadilan. Peliknya persoalan petugas kebersihan di Taman Monas, Jakarta hingga kini masih dirasakan. Soal gaji, para petugas ini umumnya mengaku sudah tidak ada penunggakan lagi. Hanya saja setiap awal tahun atau pergantian anggaran, keterlambatan gaji selalu dirapel hingga 3 bulan. Meski begitu, petugas kebersihan ini rupanya sudah terbiasa dengan gaji yang terlambat setiap awal tahun.
Hanya saja janji-janji pemerintah mengenai tunjangan kesehatan BPJS yang rencananya akan diberikan kepada petugas kebersihan harian lepas hingga kini tak kunjung diberikan. Persoalan lain, petugas kebersihan ini juga diperlakukan tidak adil. Hari libur yang diberikan hanya 2 kali dalam sebulan, bahkan jika izin tidak bertugas pun dipotong hingga Rp100.000. Pikir kesannya yang kayaknya itu waktu itu ya gajiannya telat-telat aja. Gajinya telat-telat? Kalau sekarang telatnya itu berapa bulan, Pak? Ya memang waktu itu biasanya mungkin karena tahun pergantian anggaran mungkin ya. Waktu itu sampai pernah telat ya 3 bulan. Oh. Ada dari surat kontrak kerja, ada BPJS, tapi sampai sekarang belum ada. Belum ada BPJS. BPJS apa itu, Pak? Ya, kemarin juga Ahok kan di sini. Kesehatan gitu. Pengobatan gitu kan. Sampai sekarang tidak kasih. Belum ada. Para petugas kebersihan ini umumnya berharap kepada pemerintah Provinsi Jakarta agar tidak lagi ada keterlambatan gaji lagi. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, beralih ke berita lain, mengunjungi perkebunan kurma di Madinah menjadi salah satu agenda wisata yang dilakukan. Dengan berakhirnya tayangan tadi, maka usai pula kebersamaan kita kali ini. Saya Rizky Nur Ilmi beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa, salam pencerahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.